Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Ristanti, guru SLB Negeri Bone Bolango, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya Modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Suhada dan Ibu Misna Raja. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, minimasi tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini kami dari teman-teman CGP akan menyampaikan materinya sesuai dengan apa yang dapat direkam. Sebelum itu, mari sama-sama kita buka kegiatan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara inti selanjutnya adalah pemaparan materi oleh calon guru penggerak yang ada SLB Kota. Yang pertama, SLB Kabupaten Bone Bolango. Yang pertama akan menyampaikan adalah Ibu Ristanti SPD dengan topik yang sama. Kemudian yang kedua, Ibu Wardaka Habibullah SPD. Materinya adalah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4, yakni pendidikan guru penggerak. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan atau memaparkan isi materinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Bone Bolango, Ibu Fitria Talamati SPD. Yang terhormat rekan-rekan guru, teman sejawat di SLB Negeri Bone Bolango. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah hadir pada hari ini untuk menerima undangan dari kami, calon guru penggerak angkatan 7. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan di pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak. Modul 1 sudah selesai, saya pelajari di pendidikan calon guru penggerak. Di modul 1 ini ada 4 modul. Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, 1.4. Yang ini yang saya ingin mengibaskan kepada teman-teman sekalian, guru teman sejawat di SLB Negeri Bone Bolango, yaitu modul 1.4. Modul 1.4 ini dengan judul budaya positif. Salah satu tugas kami, tugas saya sebagai calon guru penggerak harus mengibaskan kepada teman-teman sejawat di SLB Negeri Bone Bolango, yaitu aksi nyata modul 1.4. Yaitu untuk acara ini dalam rangka saya bikin dengan judul diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu dengan teori-teori budaya positif dan penerapan dan pengalaman budaya positif saya di sekolah yang sudah saya terapkan dari tugas-tugas kami, dari tugas-tugas saya dan Ibu Wardah di pendidikan calon guru penggerak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Di sini saya akan mencoba berbagi yang sudah saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak dari modul 1. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Yang pertama yang saya akan sampaikan adalah konsep utama modul budaya positif. Itu ada 7 konsep. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita akan mencoba mengulas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui atau merasa mempunyai ilmu yang baru, tapi untuk berdiskusi dan belajar bersama, saling sharing sama teman sejawat. Mungkin mulai dari perubahan paradigma belajar. Ya. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang kan di kurikulum implementasi kurikulum Merdeka sudah masuk pembelajaran yang harus di IKM itu harus pembelajarannya berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya kita harus melihat keunikan atau perbedaan di masing-masing siswa di kelas tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa saja 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang tahu? Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang ada di IKM. Beriman dan bertakwa. Iya, betul sekali. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Ibu Hamsina, silakan. Yang 6 dimensi itu. Cuma satu itu yang dapat ingat. Ada lagi yang tahu? Kritis. Ya, Kebinekaan global. global, gotong royong, Pancasila. mandiri, Nalar kritis. bernalar kritis. Ada 6 ya dimensi. Iya. Kemudian ya, jadi kalau pembelajarannya itu harus mewujudkan di dalam IKM. Nantinya harus mewujudkan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi tersebut. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Siapa yang tahu apa itu disiplin? Mungkin teman-teman guru, ada yang Bapak Ibu guru tahu apa itu arti disiplin? Disiplin? Mentaati aturan. Iya, mentaati aturan. Betul sekali. Iya Ibu. Ya, betul sekali. Ya, terima kasih Ibu Kep dan Ibu Hamsina. Disiplin adalah aturan yang ada, peraturan yang ada di suatu organisasi yang harus ditaati. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu guru, mengenai disiplin? Biasanya kalau disiplin itu kedengarannya peraturan itu menakutkan atau tidak? Menakutkan, betul Ibu Tuti. Jadi siswa itu kalau udah dengar disiplin itu dia merasa mendengar itu dia akan merasa takut, dan peraturan itu yang sangat ditakuti. Kemudian dia akan merasa terkekang karena dia harus diatur seperti itu. Nah, harapan saya di modul ini, sebuah disiplin itu harus lahir dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan dari karena ia terpengaruh oleh aturan-aturan peraturan yang ada di sekolah. Contohnya, saya takut sekali dihukum. Muridnya bilang, saya kalau seperti ini mungkin ini akan mendapat hukuman. Jadi disiplin itu peraturan yang sangat ditakuti dan membuat siswa merasa terkekang karena harus diatur oleh seperti itu. Jadi itu seperti itu dia ekstrinsik dari luar. Jadi kalau saya seperti ini, dia harus mendapatkan hukuman seperti ini juga kalau saya berbuat seperti ini. Jadi itu namanya peraturan. Tapi kalau di sini yang saya harapkan disiplin positif dari modul saya yang sudah dipelajari, dia harus disiplin itu, disebut disiplin itu harus lahir dari dalam diri siswa itu sendiri, bukan dari ada paksaan atau ini. Dia harus lahir dari diri sendiri. Dia harus lahir dari diri sendiri, kemauan dan keyakinan diri sendiri yang tidak dipengaruhi dari intrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya dengan peraturan-peraturan, terpengaruh dengan peraturan-peraturan yang lain begitu, yang ada hukuman. Jadi bukan yang ekstrinsik dari luar. Dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengajar
mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya dari dalam diri, bukan ekstrinsik dari orang lain. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini disiplin positif di modul 1.4 ini. Jadi kita kalau sudah tahu mana yang bagus, ya maksudnya yang disiplin dari intrinsik atau yang ekstrinsik menurut Bapak Ibu sekalian? Iya, intrinsik. Iya Ibu Tuti, terima kasih, bagus sekali. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap siswa itu mempunyai kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang guru harus lebih memahami kebutuhan dasar manusia siswa itu sendiri. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Jadi setiap manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup. Artinya begini, bertahan hidup itu dia butuh, siswa itu, anak itu, murid itu butuh makan, minum, tempat tinggal. Semua manusia butuh itu, kebutuhan dasar manusia. Jadi guru harus memperhatikannya, apakah dia dia membutuhkan makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita mempunyai siswa misalkan, biasanya kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya contohnya ada siswa yang di sekolah itu caper, seperti Sabrina ya. Sabrina itu caper kan, cari perhatian. Jadi mungkin di rumahnya dia maksudnya belum di rumahnya itu dia tidak mendapatkan kasih sayang atau apa dan rasa diterima, sehingga di sekolah itu banyak anak-anak yang caper gitu, sekolah itu. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu anak itu ingin berkuasa di sekolah. Ada yang seperti itu kan? Nah, dia berkuasa, jadi siapapun yang ini takut sama dia. Nah, itu penguasaan. Jadi dia kebutuhannya dasar manusianya ada penguasaan, menguasai, sifat menguasai. Kemudian yang keempat, kebebasan. Ternyata anak itu membutuhkan kebebasan di sekolah itu. Jadi dia tidak merasa terkekang. Karena setiap anak itu harus bebas, merdeka. Artinya ingin kebebasan dalam, maksudnya dalam mengeluarkan ide-idenya atau dia punya minat dan bakatnya itu sesuai dengan dia punya. Jadi harus bebas dan merdeka, tidak dipaksa. Kemudian yang keempat, kebebasan sudah ya. Kemudian kesenangan. Kesenangan di situ siswa ingin mempunyai kesenangan masing-masing yang mungkin dia belum tercapai, dan pembelajarannya juga harus, guru itu harus bisa menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia bisa dari intrinsik atau ekstrinsik tadi. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru, mana yang motivasi yang paling bagus, intrinsik atau ekstrinsik? Dari dalam. Oh iya. Dari dalam dan dari luar. Oh, dari dalam dan dari luar. Seimbang. Seimbang. Luar menurut saya. Iya. Kalau dari luar itu dia biasanya hanya ingin mendapatkan penghargaan atau apa dari orang lain. Kalau dari luar,
atau ingin hadiah atau dari biar nggak kena hukuman. Tapi kalau intrinsik itu memang kesadaran sendiri, diri sendiri. Anak itu bisa mau sholat duha, tidak disuruh-suruh, dia memang senang sendiri, begitu. Kalau ekstrinsik itu dari luar, dari orang lain. Biasa harus dipaksa dulu, berarti dari luar. Habis Iya. itu muncul kesadaran. Kenyataannya kalau untuk di SMP sama mungkin di sekolah lain juga ya. Dari harus dipaksa dulu baru bisa sadar. Nah, jadi di sini kita harus bisa menciptakan bagaimana caranya yang intrinsik itu bisa diterapkan di sekolah ini, DP motivasi tadi. Insya Allah bisa, sehingga anak-anak itu bisa sadar sendiri pengaruhnya dari dalam diri sendiri. Mungkin ini teorinya dulu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya yang pertama ada hukuman. Hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid jadi takut, memaksa. Itu yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya gagal di sini tidak tercapai yang diinginkan dari peraturan itu bisa dipatuhi oleh anak-anak. Yang pertama, kalau hukuman itu bisa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Yang gagal. Jadi yang kedua, penghargaan. Ini yang tadi hukuman itu, misalkan peraturan itu sebagai hukuman, konsep disiplin itu dengan identitas gagal itu, hukuman itu jadi murid menyembunyikan kesalahan. Maksudnya dia jadi tidak jujur, misalkan dia melakukan kesalahan karena dia takut mengaku, karena dia peraturan itu sebagai hukuman. Dan kalau penghargaan tidak efektif juga, karena penghargaan itu dia dapat, misalkan ada yang dapat hadiah, ada yang tidak dapat hadiah. Siswa yang tidak dapat hadiah itu mungkin merasa minder atau apa kan, biasanya lebih tidak pede gitu, dan merusak hubungan atau sifat iri kalau tidak dapat penghargaan. Nah, kemudian mematikan kreativitas. Mematikan kreativitas itu anak-anak itu, oh saya sudah dapat hadiah, tidak usah lagi saya meraih prestasi lagi begitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, mungkin kalau sekarang itu sangat tidak bagus sekali kalau dengan ranking. Karena apa? Ranking itu tidak boleh ranking karena tidak baik, sangat tidak baik, karena jadi ranking itu jadi anak yang tidak mendapatkan ranking 1, 2, 3 itu dia merasa minder atau jadi omongan orang atau dibully biasanya. Kemudian merampas hak menghargai. Merampas hak menghargai dirinya. Maksudnya itu siswa misalkan sedang contohnya dia belum bisa membaca satu kata, dia dikasih pujian, kamu bagus sekali sudah bisa membaca satu kata, baru jadi merampas hak menghargai dirinya. Nah, kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini konsep disiplinnya dengan identitas sukses itu tercapai apabila pertama jadi konsekuensi, peraturan itu disiplin itu jadi konsekuensi, bukan hukuman dengan yang tadi itu, atau yang tadi itu hukuman dengan penghargaan. Nah, sekarang yang tadi gagal, yang sekarang sukses, yaitu disiplin itu diartikan sebagai konsekuensi. Mungkin ada yang tahu apa arti konsekuensi? Konsekuensi. Bapak Ibu guru yang ada yang tahu konsekuensi? Ya? Konsekuensi? Akibat. Ya, akibat.
Apa tadi? Ibu Yayu? Ibu Tia. Akibat apa Ibu? Akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Oh iya, sangat bagus sekali. Akibat dari perbuatan yang sudah dilakukan, konsekuensi. Jadi harus bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Contohnya, misalkan siswa menumpahkan air temannya, nah itu berarti dia melakukan kesalahan. Konsekuensinya harus apa? Membersihkan tempat minumnya tadi temannya. Dia merasa bersalah dan harus membersihkannya. Konsekuensi. Jadi harus ada konsekuensinya, tanggung jawabnya. Artinya dia harus bertanggung jawab setelah dia melakukan kesalahan. Yang pertama penguatan jangka pendek, yang kedua perlu monitoring berkelanjutan, yang ketiga stimulus, ada respon, yang keempat murid menghormati peraturan, yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Mungkin ada yang ini di sini stimulus itu contohnya ya. Loh, kamu kok menumpahkan minuman? Jadi guru bertanya, "Loh, kamu kok menumpahkan minuman temanmu sekarang? Jadi sekarang apa yang kamu akan lakukan? Harus diapakan? Dibersihkan." Jadi responnya, "Oh iya Bu, saya akan membersihkan." Itu ada stimulus dan respon. Jadi konsekuensi yang kita konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, di sini restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di restitusi ini guru harus banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa agar siswa itu bisa bertanggung jawab, dan kita menanyakan pada siswa apa keyakinan dirinya untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Misalkan saya ingin meminta maaf, yang tadi itu saya menumpahkan menumpahkan air temannya itu, saya ingin membersihkannya. Jadi dari diri sendiri. Jadi beda dengan yang tadi konsekuensi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Artinya sebagai penghukum, mungkin ada yang tahu? Posisi kontrol restitusi sebagai penghukum? Belum ya? Jadi dia penghukum itu, maksudnya guru itu sebagai penghukum. Jadi setiap anak melakukan kesalahan dia selalu menghukum. Boleh atau tidak? Kemudian yang kedua, guru itu selalu membuat rasa bersalah. Maksudnya murid itu selalu disalahkan. Kamu jangan begini, kamu harus disalahkan. Nah, itu posisi yang kedua. Yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, teman itu bagaimana? Harus saling mengingatkan kalau dia siswanya berbuat salah. Maksudnya sebagai teman begitu. Dan yang keempat, pemantau. Pemantau itu dia hanya memantau siswanya, apakah dia sudah memperbaiki dirinya. Kemudian yang kelima, manajer. Kalau manajer itu dia bisa menyelesaikan masalahnya siswa itu, mencari solusi, dan misalkan siswa itu berbuat salah,
dia bisa mencarikan solusinya atau selalu bertanya kepada siswanya apa yang akan kamu lakukan. Kita akan misalkan kenapa kamu berbuat salah, kenapa kamu menumpahkan air temannya punya air, dia maksudnya tempat air minumnya ditumpahkan, kenapa kamu menumpahkan tempat minum temannya, begitu. Jadi di situ manajer memecahkan masalah sehingga siswa itu dengan sendirinya dia mau memperbaiki dirinya dan apa yang dia akan lakukan setelah dia melakukan kesalahan. Di situ sebagai manajer. Nah, sekarang saya ingin tanya, posisi apa yang paling bagus di sini di posisi kontrol restitusi? Apakah sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Iya, betul Ibu Dewi, sebagai manajer. Manajer di sini guru harus sering bertanya dan siswa merespon, kemudian siswa menyadari apa yang akan dia lakukan setelah dia. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kata-kata gurunya. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu kata-katanya. Kemudian yang sebagai teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, ibu guru bilang. Kalau sebagai teman, kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Ibu guru bilang begitu. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Itu sebagai manajer, kesalahan ini. Kira-kira mana yang lebih bagus? Yang sangat bagus. Yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Dari teman-teman ibu guru, ibu dan bapak guru yang ada di sini, mungkin ada pendapat mana yang lebih bagus posisi kontrolnya dari 5 itu. Ya Pak, silakan. Manajer. Karena Ya. alasannya apa? Manajer itu anak diajak untuk melakukan suatu keputusan sendiri. Dia diajak untuk membuat suatu keputusan, bukan keputusan orang lain tapi keputusannya sendiri. Jadi dia akan bisa merubah dirinya sendiri tanpa orang lain. Ya, betul sekali Pak. Ya, itu namanya intrinsik dari dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsik. Terima kasih Pak Yamin atas tanggapannya. Ya, betul sekali yang Pak Yamin bilang, yang lebih bagus itu manajer. Karena di situ anak akan memperbaiki dirinya itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain, dari pengaruh dari orang lain. Keyakinan kelas. Nah, di sini sudah masuk tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa pernah Bapak Ibu guru mendapatkan teori ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang tahu tentang keyakinan kelas. Belum ya. Contohnya ini, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, itu peraturan. Peraturan di jalan harus memakai helm. Mengapa? Ada yang bisa ini pendapatnya? Dari pertanyaan saya, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Iya, betul sekali Pak Aldi, terima kasih. Karena untuk keselamatan itu adalah keyakinan. Karena untuk manfaatnya supaya aman demi keselamatan. Itu keyakinan. Dan kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Demi apa? Yang kedua, demi kesehatan. Betul sekali Ibu Yayu, terima kasih. Ya, demi kesehatan. Jadi itu demi keselamatan, demi kesehatan, itu adalah keyakinan, bukan peraturan. Jadi manfaatnya dari itu tadi, itu namanya keyakinan. Kalau
Kalau peraturan tadi, ini peraturannya harus ditaati. Kalau mengendarai motor harus memakai helm, nah itu peraturan. Kalau yang keyakinan tadi, supaya aman demi keselamatan, kita harus memakai helm, melindungi diri ya di jalan harus ada demi keselamatan, itu keyakinan, dan demi kesehatan tadi dari dalam diri kita sendiri. Jadi keyakinan itu, jadi kita sadar, oh iya naik motor itu harus pakai helm. Jadi itu dari instruksi. Yang kemarin saya sudah mempraktekkan cara membuat tugas saya bersama-sama dengan siswa membuat keyakinan kelas. Berdiskusi dulu tentang peraturan yang ada di sekolah, misalkan harus datang tepat waktu atau harus memakai seragam yang rapi. Nah, setelah berdiskusi, di sini foto saya siswanya cuma Usman, jadi yang lain ikut, dan Ibu Rizky. Kemudian setelah berdiskusi tentang peraturan, kemudian merumuskannya menjadi keyakinan. Nah, sini keyakinan kelas saya yaitu datang tepat waktu. 1. Jadi kalau di sekolah harus datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menolong. Itu keyakinan kelas saya. Kemudian saya menempelkannya di kelas dengan siswa. Yang saya sudah terapkan. Nah, di sini segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas ini seperti ini. Menstabilkan identitas ini, contohnya seperti ini. Ada siswa yang misalkan terlambat datang ke sekolah. Mengapa? Ditanya dulu pertanyaan. Jadi restitusi itu harus rajin bertanya kepada siswa. Jadi siswa yang menjawab. Kenapa kamu terlambat? Oh, bangunnya kesiangan, Bu. Kenapa? Karena tidurnya terlalu malam. Sampai jam berapa main game. Baru tidak apa-apa, karena semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat di sekolah. Yaitu menstabilkan identitas. Yaitu itu segitiga restitusi ini langkah-langkahnya untuk melakukan restitusi yang tadi. Jadi menstabilkan itu identitas, menstabilkan bahwa tidak apa-apa, semua pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa bagaimana takut gitu. Karena dia tanya kan, guru ada tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, tidak apa-apa, karena semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, yang kedua langkahnya validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kenapa kamu terlambat? Tadi dia juga jelaskan karena saya tidur kemalaman. Nah, kalau mau tidur malam-malam harus cepat tidur. Jadi paginya bisa berangkat sekolah dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah di kelas sudah dibikin keyakinan apa yang kesalahan apa yang kamu lakukan yang ada di keyakinan kelas yang sudah dibuat sama-sama. Keyakinan kelasnya yaitu datang tidak tepat waktu, itu kesalahannya. Jadi anak itu sadar bahwa dia iya bisa diartikan kesepakatan. Maksudnya kan dia bersama-sama berdiskusi dulu, baru kemudian dia menentukan keyakinan kelas apa-apa saja. Kalau saya punya yang kemarin saya sudah lakukan, ada datang tepat waktu 1. Yang kedua, iya boleh juga kesepakatan Ibu, ya. Dengan saling menyayangi, saling menghargai, anak-anak itu harus saling. Pokoknya yang ada di kelas itu yang silakan bisa menyaksikan video saya kasus yang pertama salah tulis. Kenapa datang ke sekolah terlambat? Tidak siap. Kenapa?
kesiangan, kesiangan, kesiangan. Bangunnya kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena tidurnya malam. Berarti datangnya terlambat ke sekolah. Tidurnya malam. Gambar apa? Gambar apa lagi? Ya, silakan bisa menyaksikan video saya. Kasus yang pertama, salah tulis. Kenapa datang ke sekolah terlambat? Tidak siap. Kenapa? Kesiangan, kesiangan, kesiangan. Bangunnya kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Karena tidurnya malam. Berarti datangnya terlambat ke sekolah. Ya, malam. Gambar apa? Gambar apa lagi? Nama saya Lutfi. Saya terlambat ke sekolah. Saya senang tidak dihukum Ibu Tanti. Saya senang. Terima kasih Ibu Tanti. Saya akan datang ke sekolah. Kenapa Azam? Kenapa? Ada pukul. Siapa ada pukul? Kenapa dia yang Pak? Ferry. Cerita dulu. Cerita dulu. Ulang. Kenapa tadi Azam menangis? Kenapa
Kenapa Ti Azam menangis di barisan? Kan keras suaranya. Di Peri ada tolak. Ada tendang. Kenapa Ti Peri tendang? Ti Azam ada bagara. Oh, Ti Azam ada tendang duluan, Ti Peri. Wow, pantasan Ti Peri marah. Ti Peri balas ya. Ti Azam ada pukul. Oh. Jagain Pak Jul. Tidak boleh ya. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh. Harus sayang sama teman. Hati-hati, sini kok pukulan. Peri, Ajam salah. Bilang dulu, bilang. Ajam salah ya. Ajam minta maaf ya. Ajam minta maaf ya. Oke. Sudah habis ya. Baju. Ya sudah. Jadi apa yang disampaikan Pak tadi mungkin bisa diterima dan mungkin ada yang tidak terima. Langsung saja saya sebagai moderator ingin memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan pemateri tadi, dipersilakan. Ya, Pak Yamin, silakan. Tadi dijelaskan bahwa itu macam pemberian hadiah sudah tidak boleh karena sifatnya sementara, temporer. Itu sudah menggunakan segitiga tadi, segitiga Restitusi. Saya ingin tanya, apa kelebihan daripada restitusi itu sendiri, sementara pada anak tunagrahita di sekolah kita ini perlu ada suatu pembiasaan sehingga membuat keputusan sendiri itu pada anak tunagrahita susah, kecuali anak tunarungu. Kira-kira apa kelebihan dengan segitiga restitusi dengan meniadakan reinforcement atau hadiah kepada anak? Ketika dia melakukan perilaku yang dikehendaki kita berikan reinforcement atau hadiah, kok dianggap itu tidak bisa lagi. Kira-kira apa alasannya? Kira-kira itu yang bisa pertanyaan. Iya, terima kasih Pak Yamin. Jadi pertanyaannya tadi, apa kelebihan dari restitusi itu terhadap tanpa penghargaan? Ya, apa kelebihan dari restitusi tanpa penghargaan yang pada anak, khususnya pada ketunagrahita tunagrahita? Nah, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ya satu lagi karena kita batasi 2 pertanyaan. Tidak ada? Ya. Kebetulan belum ada. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama yang akan dijawab oleh Ibu Stansi.
Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari Pak Yani tadi, Bapak Yani. Saya akan mencoba menjawabnya. Apa pertanyaannya tadi? Mungkin apa kelebihan restitusi atau keunggulan dari restitusi tanpa penghargaan pada anak tunagrahita atau anak yang ketunaan yang lainnya? Restitusi itu cara membantu menyelesaikan masalah siswa sehingga siswa itu mampu memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dan menyadari dirinya berarti berbuat salah, sehingga dia sadar intrinsik dari dirinya sendiri, dia ingin memperbaiki, ya, bisa dengan minta maaf atau melakukan perbaikan. Jadi tanpa penghargaan, tanpa ada hadiah-hadiah dari guru, sehingga siswa itu sadar sendiri, Jadi tanpa diiming-imingi dengan penghargaan atau hadiah, sehingga siswa mau kamu harus contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitria Talamati, Kepala Sekolah SLB Negeri Boni Bolango, Kabupaten Boni Bolango. Sangat terinspirasi dan sangat bangga mempunyai dua orang guru yang berhasil lolos sebagai guru penggerak dan bisa mentransfer ataupun bisa mengimplementasikannya ke teman-teman sejawat, ke lingkungan sekolah. Nah, di sini kemarin saya lihat bahwa dua orang guru penggerak dari saya, itu Ibu Ristanti dan Ibu Wada, telah melaksanakan diseminasi yang berjudul pemahaman dan penerapan disiplin positif. Nah, ini sangat penting bagi kita guru. Dengan adanya diseminasi pemahaman dan penerapan disiplin positif ini, insya Allah bagi teman sejawat, TU, dan yang ada di lingkungan sekolah ini bisa menerapkannya dengan baik. Ada 5 posisi kontrak restitusi yang mereka paparkan. Nah, ini sangat baik sebagai guru juga, mereka bisa melaksanakannya sebagai sebagai guru penggerak yang begitu bersemangat memberikan materi, dan saya juga memberikan dukungan penuh buat mereka berdua dalam melaksanakan atau dalam mengikuti diklat guru penggerak ini. Sangat banyak, insya Allah ke depan masih ada lagi diseminasi yang lain yang berkelanjutan yang mereka terima dari diklat guru penggerak ini, yang bisa mereka transfer kembali ke guru-guru yang lain. Barangkali hanya ini yang saya sampaikan, insya Allah bisa diimplementasikan dalam lingkungan sekolah sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di dalam pelaksanaan sosialisasi tentang pengibasan dari guru penggerak Ibu Ristanti, saya sangat senang, sangat setuju apa yang disampaikan di dalam kegiatan program Ibu Ristanti, di mana di situ bukan hanya siswa tapi guru sebagai panutan daripada siswa itu juga terpanggil di dalam melaksanakan disiplin itu sendiri, terutama juga pada siswa dalam pelaksanaan restitusi tentang tiga restitusi itu. Saya sangat senang sekali, di mana guru sebagai bukan sebagai penghukum tetapi sebagai manajer, di mana siswa di dalamnya diajak ataupun dituntut di dalam memiliki panggilan jiwa untuk memutuskan persoalan pribadinya sendiri dengan tanpa intervensi orang lain.
Artinya di mana siswa itu dididik, dibimbing, dibiasakan memutuskan solusi atau memberikan solusi pada persoalan yang dia miliki, yang dialami sendiri. Sehingga seorang guru melalui Ibu Ristanti itu, guru tidak boleh menghukum, tetapi guru juga sebagai seorang manajer di situ, guru benar-benar bisa dapat membuatkan seorang siswa mengambil suatu keputusan sendiri di dalam persoalan yang dialami. Sehingga pengibasan ini saya sangat-sangat senang bahwa kembali kita siswa itu diajak memutuskan bersama tentang persoalan yang dialami. Kira-kira itu yang inti daripada pengibasan yang disampaikan oleh Bu Ristanti kemarin itu. Saya sangat mendukung sekali karena bukan hanya sekedar siswa, tapi guru terpanggil jiwanya untuk bisa melakukan perubahan perilaku dalam kegiatan disiplin sekolah. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke.